Sebelumnya di Lost. Tidak sedikit orang-orang yang terkena tembakan panah hujan api Jin Sun Sin dan berakhir mati. Di tengah kepanikan semua orang, James berteriak pada semuanya untuk pergi ke sungai. Tapi satunya lagi bergerak bebas dan hampir melukai Juliet. Tapi untungnya sebuah pisau melesat menembus jantung orang asing ini sampai meninggoy. Rupa-rupanya yang memberikan pertolongan kepada James dan Juliet adalah John Locke. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 5 episode 3. Episode 3 dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menulis rumus-rumus yang sangat rumit di papan tulis. Ada sebuah benda besar bergerak terombang-ambing, entah apakah itu. Wanita ini juga terlihat mengotak-atik komputer. Dia sepertinya sedang meneliti sesuatu, entah apa. Lalu tak lama kemudian sepertinya selesai. Ia segera meninggalkan ruangan tersebut. Keluar dari ruangan tersembunyi itu, ternyata di bawah sebuah gereja. Ada Benjamin di sana sedang berdoa. Dan wanita tadi rupanya adalah Oba-chan. Kalian masih ingat kan Oba-chan? Benjamin bertanya kepada Oba-chan apakah pekerjaannya sudah beres? Oba-chan menjawab iya sudah. Lalu bertanya balik apakah pekerjaan Benjamin juga sudah beres? Aduh, sayangnya belum Oba-chan. Si Harley malah kabur dariku, aku jadi bingung deh, keluhnya Ben. Kemudian Oba-chan berkata kepada Ben kalau Ben hanya memiliki waktu 70 jam saja dan menyuruh Ben untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana jika misalnya aku tidak bisa mengumpulkan semua orang Oba-chan? Tanyanya Ben. Jika tidak ya semoga Tuhan menolong kita Ben, jawabnya Oba-chan. Di sisi lain, Desmond sedang dalam perjalanan di lautan menuju ke Inggris, Oxford. Mereka hampir sampai. Di momen itu, Desmond bercerita-cerita pada seorang anak laki-laki kecil. Ternyata anak kecil ini adalah anaknya Desmond dan Penny. Jadi selama 3 tahun ini, mereka berdua sudah mendapatkan momongan ya guys ya. Kalian tahu Desmond menamai putranya itu dengan nama Charlie. Lalu Penny sang istri ikutan nimbrung bersama keduanya. Penny merasakan pirasat yang tidak enak tentang ini. Dia takut kalau kedatangan mereka ke Inggris akan diketahui oleh Pak Charles ayahnya. Jika sampai ayahnya itu tahu keberadaan mereka di sini, Penny takut ayahnya itu akan melakukan hal yang buruk. Tetapi Desmond berusaha menenangkan. Mereka tidak akan lama di Inggris. Dan sesuatu yang akan dilakukan Desmond ini tidak ada hubungannya dengan Charles Widmore. Desmond harus melakukan ini karena Danny berkata bahwa semua orang yang tertinggal di pulau dalam bahaya besar. Singkat cerita, Desmond terlihat mengunjungi Universitas Oxford sendirian. Penny dan anaknya disuruh menunggu di kapal. Akan tetapi, Desmond mengalami kesulitan saat bertanya pada petugas di universitas itu, menanyakan data tentang Danny. Di sana ternyata tidak ada satupun data tentang Danny. Padahal Desmond tahu betul Danny pernah bekerja di sini dan dirinya menemui Danny dulu. Karena Desmond sangat yakin bahwa dulu dirinya pernah bertemu dengan Danny di tempat ini, Desmond memutuskan untuk melihat ruangan laboratoriumnya Danny dulu. Kini terlihat pintunya dilabeli dengan tulisan berbahaya dan terkunci rapat. Dengan barbar, Desmond mendobraknya. Dia melihat ruangan tersebut sepertinya sudah lama tidak diurus. Semua barang-barangnya Danny ditutupi dengan kain. Di sana, Desmond menemukan sebuah foto Danny bersama dengan seorang wanita. Sepertinya itu adalah kekasihnya Danny. Lalu tiba-tiba muncul seorang petugas yang memergoki Desmond. Untungnya petugas yang bernama Maman ini cukup slow, baik hati dan tidak sombong. Dia menceritakan bahwa Danny adalah seorang profesor gila yang sering melakukan eksperimen aneh pada tikus-tikus. Mamanlah yang kena imbasnya harus membuang setiap hari mayat tikus ke tempat pembakaran.
Tak berhenti sampai di situ, suatu ketika Dani melakukan eksperimen pada seorang gadis dan berujung petaka. Gadis yang malang. Setelah itu Dani dikeluarkan dan tidak pernah lagi bekerja di sini, ucap si Maman. Gadis malang ini bernama Teresa. Singkat cerita, setelah mendapatkan alamat gadis itu dari si Maman, Desmond memutuskan untuk pergi mengunjungi rumahnya. Yang membuka pintu di situ adalah seorang wanita bernama Abigail. Dia adalah kakaknya Teresa. Begitu Abigail tahu kalau Desmond adalah kenalannya Dani, Abigail segera mengizinkan Desmond masuk. Di dalam rumah, Abigail menunjukkan bagaimana keadaannya Teresa yang terbaring tidak berdaya di atas ranjang. Saat ini Teresa tidak ada, seakan jiwanya menghilang. Kadang dia bangun, berpikir usianya 3 tahun dan menanyakan bonekanya. Lalu kemudian menghilang lagi. Ini semua karena Dani. Dani yang membuat adikku menjadi seperti ini. Setelah dia membuat adikku begitu, dengan pengecutnya dia lari ke Amerika. Tidak memperdulikan lagi tentang Teresa, keluhnya Abigail. Desmond merasa terkejut. Ia tidak tahu apa-apa soal ini. Lalu kemudian Abigail menambahkan, syukurnya ada Charles Widmore yang bersedia bertanggung jawab membiayai perawatan Teresa. Charles Widmore adalah donatur untuk penelitiannya Dani. Jadi Charles Widmore bertanggung jawab penuh pada Teresa, ucapnya Abigail. Desmond di situ merasa sangat prihatin. Ia tidak menyangka Dani setega itu kepada Teresa. Singkat cerita, Desmond langsung saja menemui Charles Widmore di kantornya. Lalu langsung saja to the point menanyakan di manakah ibunya Daniel Faraday. Sebab Desmond tahu bahwa sebelum Charles mengutus Dani dalam misi di kapal, Charles sudah mendanai penelitiannya Daniel Faraday selama 10 tahun sebelumnya. Tanpa diduga, Charles dengan segera memberikan alamat ibunya Dani kepada Desmond. Tapi saat Desmond hendak pergi, Charles meminta waktu sebentar. Desmond, sudah 3 tahun lamanya aku tidak melihat atau bertemu dengan putriku. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Charles. Desmond tidak menjawabnya. Lalu Charles mengatakan sesuatu lagi, meminta agar Desmond menjauhkan Penny dari bahaya. Charles ingin jika Desmond sudah selesai dengan urusannya yang ini, Desmond harus menjauhi segala masalah apapun yang ada dan kembalilah bersembunyi. Terima kasih nasihatnya, Pak, kata Desmond sambil pergi. Scene lalu berpindah ke masa 3 tahun yang lalu, melanjutkan yang kemarin. Hari tampak sudah siang. Dani, Charlotte, Miles, dan 2 orang dari perkemahan dalam perjalanan menuju ke sungai sesuai arahan dari James semalam. Akan tetapi setelah sampai di sana, ternyata tidak ada siapa-siapa. Hanya mereka berlima saja. Mungkin mereka sudah pergi lagi, ujar Charlotte. Atau mungkin mereka mati, timpalnya Miles. Tongsok itu kamu mah. Ucapan adalah doa, ucap Dani kepada Miles. Di momen itu, Miles melihat ada tali kecil terbentang di atas tanah. Ia berteriak kepada 2 teman mereka untuk jangan bergerak ke arah sana, tapi sudah terlambat. Keduanya mati seketika karena jebakan bom tersebut. Lalu sekelompok orang berdatangan ke sana mengarahkan senjata-senjata mereka pada Dani, Charlotte, dan Miles. Seorang wanita yang sepertinya memimpin pasukan itu mendekat dan bertanya siapakah yang memimpin ketiga orang itu. Dia tuh si Dani, jawabnya Miles langsung. Kalian ya guys perlu mengingat wanita galak yang satu ini karena karakter yang satu ini penting banget nih untuk cerita kedepannya. Kalian harus ingat ya, wanita galak. Dani, Charlotte, dan Miles lalu diikat kedua tangannya. Wanita galak ini bertanya kepada Dani di manakah sisa anggotanya Dani. Mereka melihat di pantai ada sekitar 20 orang lah. Kemana tuh mereka semua? Tanyanya. Mungkin mereka semua mati karena terkena ranjau bom kalian, jawabnya Miles. Wanita galak itu segera membantah. Ranjau itu bukan milik kami, tapi kalian kan? Cepat jawab, di mana sisa anggota kalian? Tanya wanita itu lagi. Dani menjawab sejujurnya dia tidak tahu. Di sisi lain, John, James, dan Juliet juga sedang menahan 2 orang asing yang sepertinya sama-sama dari kelompok yang sama dengan si wanita galak.
Mereka bertiga penasaran sebenarnya siapakah orang-orang jahat ini tiba-tiba muncul langsung berusaha membunuh mereka. Saat ditanya, keduanya pun tidak mau mengatakan apa-apa. Tapi di sela-sela momen, salah satu pemuda asing berbicara dengan menggunakan bahasa Latin kepada rekannya. James dan John bingung apa yang mereka bicarakan. Juliet yang memahami bahasa Latin lantas berkata, dia itu bertanya kepada temannya kenapa mereka tidak memakai seragam mereka gitu. Yang satu lagi menjawab, diamlah gitu. Nah gitu aja tadi percakapannya. Aku paham bahasa Latin karena itu adalah salah satu syarat menjadi kaum The Others. Sepertinya aku tahu kalau mereka berdua ini adalah The Others guys, ungkap Juliet. Berpindah lagi pada Dani dan kawan-kawan yang sedang dibawa oleh kelompoknya si wanita galak. Dani memperhatikan salah satu orang itu yang tangannya tampak terluka terkena radiasi. Di saat yang sama, Miles tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia langsunglah curhat kepada Dani bahwa mereka baru saja melewati kuburan baru yang baru berumur 1 bulan. 4 tentara yang mati, 3 tertembak dan yang satu lagi mati karena terkena racun radiasi. Hal itu membuat Dani terkejut dan bertanya-tanya sebenarnya di tahun berapakah mereka saat ini berada. Singkat cerita, sampailah mereka di camp The Others. Seperti yang sudah kita duga, Richard ada di sana. Dengan tampilannya yang sama persis dengan yang ada di masa depan. Tapi di masa ini tentu saja Richard tidak mengenal siapa itu Dani, Charlotte, dan Miles. Richard di situ berkata, sepertinya kalian kembali ke sini untuk mengambil bom kalian ya? Tanyanya Richard sambil tersenyum. Dani, Charlotte, dan Miles lalu dimasukkan ke salah satu tenda, ditahan di sana. Miles cukup ketakutan dan berpikir mungkin mereka akan dieksekusi mati sebentar lagi. Dani lalu mencoba menenangkan keadaan. Mereka hanya perlu tenang dan menunggu kilasan cahaya menyilaukan itu datang lagi. Maka semua ini akan menghilang seperti biasa. Dan sambil menunggu itu, Dani berpikir bahwa Richard dan kawan-kawannya ini menduga mereka adalah anggota militer Amerika yang datang ke pulau. Menurutku sebaiknya kita buat mereka tetap berpikir seperti itu. Dengan begitu kesempatan kita untuk hidup juga lebih besar, ungkapnya Dani. Lalu tak lama berselang, Richard dan kawan-kawan mendatangi tenda itu. Richard bertanya mengapa Dani tidak mau memberitahukan keberadaan sisa kelompoknya. Untuk apa aku melakukan itu? Agar kalian bisa membunuh sisa kelompokku, ha? Tanyanya Dani berpura-pura. Hei, kalian yang duluan menyerang kami, datang ke pulau kami melakukan berbagai tes, menembaki kami, dan kalian berharap kami tidak melawan balik, Ujarnya Richard melakukan pembelaan. Dani lalu menjelaskan bahwa mereka bertiga hanyalah ilmuwan dan tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Kami datang untuk melucuti bom hidrogennya, Richard. Dari luka radiasi di tangan temanmu itu aku menduga tempat ini sudah terpapar. Bom hidrogennya tidak stabil. Jika terus dibiarkan, maka seluruh pulau akan terpapar. Semua orang bisa terbunuh. Dan kemungkinan terburuk, bomnya bisa meledak, menghancurkan seluruh pulau ini. Maka biarkan aku untuk melucutinya ya, Richard, jelasnya Dani. Tapi Richard tidak bisa percaya begitu saja. Bagaimana jika Dani dikirimkan untuk melakukan misi bunuh diri dengan meledakkan bom hidrogennya? Apa alasannya Richard harus percaya kepada Dani? Lalu Dani menjawab, karena aku mencintai wanita yang duduk di sebelahku, Richard. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa menyakitinya, jelas Dani. Hal itu membuat Charlotte sedikit kaget dan tersipu. Richard juga akhirnya percaya dan akan membiarkan Dani untuk menstabilkan bomnya. Sementara itu di sisi lain, James, Juliet, John bersama 2 orang The Others sedang dalam perjalanan menuju ke tepi sungai demi menemui sisa anggota kelompok mereka yang mungkin sudah berada di sana. Namun salah satu pemuda The Others itu berkata bahwa yang mereka lakukan adalah sia-sia. Kelompok kalian saat ini mungkin sudah mati atau tertangkap. Karena si orang bodoh itu tuh yang di depan itu berteriak menyuruh berlari ke tepi sungai. Tentu saja kami mendengarnya dan mengirim satu grup untuk menyergap di sana, ucap pemuda itu. James yang merasa tersinggung karena dibilang bodoh mau memberi pelajaran, tapi dihentikan Juliet.
Juliet kemudian mencoba berbicara baik-baik dengan pemuda itu. Kalian harus tahu bahwa kami bukanlah musuhmu. Kami adalah salah satu anggota kalian. Kami mengenal Richard Alpert, ungkap Juliet. Kedua pemuda di Others itu cukup kaget mendengarnya. John dan James juga tampak kebingungan. Tolong antarkan kami ke perkemahan kalian. Tidak ada yang harus terbunuh lagi ya, ujuknya Juliet kepada pemuda itu. Sepertinya si pemuda di Others ini merasa luluh dan percaya. Pada akhirnya dia mau memberitahukan lokasi keberadaan camp mereka. Tetapi tiba-tiba pemuda yang satunya lagi langsung membunuh temannya sendiri agar tidak mengatakan tentang lokasi camp mereka. Lalu dia berlari kabur. James menyuruh John untuk menembaknya, tapi John tidak melakukannya. Saat James mengambil alih senapan dan menembak, itu sudah terlambat. Pemuda itu sudah pergi jauh. "Hei John, kenapa tidak kau tembak? Ada apa denganmu?" tanya James kesal. Kemudian John menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya James, karena dia adalah salah satu orangku," jawab John. Ya benar, John kan adalah pemimpin di Others di masa depan. Di perkemahan di Others, Miles bertanya kepada Danny bagaimana Danny bisa tahu tentang bom hidrogen di tempat ini. Danny lalu menjawab, "Karena aku sudah tahu saat ini kita di masa apa, Miles. Kita di tahun 1950. Aku tahu tentang militer Amerika yang melakukan pengujian bom hidrogen di wilayah Pasifik Selatan pada tahun 1950. Sehingga ketika Richard menyebutkan tentang bom dan paramiliter, ya aku sudah bisa menduganya," jelas Danny. Tak lama kemudian Richard datang. Mereka siap untuk mengantarkan Danny ke tempat bom hidrogennya berada. Sedikit informasi guys, sekelompok tentara Amerika yang membawa bom hidrogen ini sudah tidak ada tersisa. Mereka pada mati dihabisi oleh kelompok di Others. Jadi ketika melihat Danny dan orang-orang perkemahan ada di pesisir pantai, para di Others langsung menduga kalau Danny dan orang-orang perkemahan adalah pasukan dari para anggota militer Amerika yang dikirim kembali ke pulau. Begitu. Di momen itu, si pemuda kabur muncul dengan tergesa-gesa dari arah hutan, menceritakan semuanya kepada Richard dengan jujur. "Untung aku berhasil kabur dari ketiga orang jahat itu, Richard. Dan aku juga berhasil mengamankan lokasi perkemahan kita," ungkapnya si pemuda kabur. Richard menyuruh si wanita galak untuk membawa Danny ke tempat bom hidrogen. Setelah itu dia bertanya kepada si pemuda kabur. "Hei, apa kau tidak terpikir mereka akan mengikutimu?" tanya Richard. Tapi di situ si pemuda kabur berkata tidak mungkin. "Begini Richard, pemimpin mereka hanyalah pria botak tua yang bodoh. Mengikutiku bagaimana? Dengan cara melacak jejakku? Itu tidak mungkin," ujar si pemuda kabur dengan yakin. Tapi dia terlalu meremehkan seorang John. John Locke sendiri sekarang sudah berhasil menemukan perkemahan di Others bersama dengan James dan Juliet. John benar-benar tidak percaya melihat Richard ada di tempat itu. Dan bagaimana Juliet bisa mengetahuinya? "Karena Richard selalu ada di pulau ini, John. Usianya sangat-sangat tua," jawab Juliet. James sendiri melihat Danny digiring ke hutan. Dia berpikir Danny akan dieksekusi mati, jadi ia mengajak Juliet untuk menolong si Danny. Sementara John hendak menemui Richard untuk berbicara dengannya. Singkat cerita, terlihat Danny dan si gadis galak sudah sampai di tempat bom hidrogennya berada. Danny dengan segera langsung melakukan pemeriksaan pada bom raksasa tersebut. Di sana dia menemukan retakan pada permukaan bomnya. Danny langsung panik. Ia segera turun dan menyuruh si gadis galak untuk menjauh dari bom tersebut. Si gadis galak panik. Ia menodongkan senapannya, takut Danny akan berbuat macam-macam. Lalu Danny berusaha berbicara dengan si gadis galak ini. "Dengarkan aku, gadis galak. Kalian harus menambal retakan pada permukaan bom itu dengan timah atau beton. Setelah itu kalian harus memindahkan bom tersebut dengan hati-hati. Kuburlah di dalam tanah, maka kupastikan bomnya akan aman," ungkap Danny. Si gadis galak tidak bisa percaya begitu saja. Bagaimana Danny bisa seyakin itu? Danny yang merasa kesal karena si gadis galak ini begitu keras kepala lalu berkata, "Karena 50 tahun dari sekarang, pulau ini masih ada.
Percayalah padaku, lakukan saja apa yang aku katakan. Percayalah padaku, lakukan saja apa yang aku katakan, pintanya Dani. Si gadis galak merasa kebingungan. Jadi apakah maksud Dani adalah dari masa depan? Tiba-tiba James dan Juliet muncul dari belakang dengan menodongkan senapannya, membuat si gadis galak terpaksa menurunkan senjata miliknya. Apakah mereka dari masa depan juga, Dani? Tanya si gadis galak. Gimana ya? Gadis ini kebingungan antara harus percaya atau tidak. Mungkin kalian juga tidak akan percaya kalau ada orang yang tiba-tiba ngaku berasal dari masa depan, kan? Di saat yang sama, John Locke dengan berani mendatangi campnya di Others sambil memanggil-manggil nama Richard. Sontak di sana si pemuda kabur dan kawan-kawannya langsung menodongkan senjata-senjata mereka kepada John. Tapi Richard keburu muncul, menyuruh semua orang untuk tenang. Dia lalu bertanya, "Siapa kau?" "Aku adalah John Locke," jawab John. Richard memandang John cukup lama. Memangnya kenapa kalau John Locke, apa yang spesial dari John Locke Richard tidak kenal? Kemudian John berkata bahwa Jacob yang mengirimnya. Mendengar hal itu, Richard langsung menyuruh si pemuda kabur untuk menurunkan senjata saat itu juga. Tapi karena si pemuda kabur bandel, Richard dengan tegas berkata, "Ku bilang turunkan senjatamu, Widmore," bentak Richard. Widmore? Jangan bilang kau Charles Widmore, tanya John kepada si pemuda kabur. Si pemuda kabur itu balik bertanya, "Kenapa memangnya? Ada masalah dengan itu?" What the pluck? Ternyata si pemuda kabur adalah Charles Widmore, guys. Pantas aja Charles tahu banyak tentang Pulau Misteri, karena dia merupakan salah satu anggota di Others dulunya. John lalu berbicara dengan Richard empat mata. Seperti arahan dari Richard di masa depan, John memberikan kompas emasnya kepada Richard yang di masa lalu ini. Tapi Richard lagi-lagi tidak mengerti apa maksudnya, apa yang spesial dari kompas berwarna emas ini. Richard juga tidak percaya saat John mengatakan bahwa John berasal dari masa depan. John menghela napas. Begini Richard, kalau kau tidak percaya padaku, begini saja. Tanggal 30 Mei 1956 aku akan lahir di Castine, California. Temuilah aku kalau tidak percaya. Sekarang aku ingin kau mengatakan padaku bagaimana caranya keluar dari pulau ini. Karena aku harus melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting, jelasnya John. Namun Richard masih belum yakin. Ia masih ragu harus mengambil keputusan apa. Padahal di situ waktu John tidaklah banyak. Dan benar saja ia mulai mendengar kilasan cahaya menyilaukan akan kembali menerpa. John meminta Richard untuk mengatakan kepadanya sekarang juga bagaimana caranya untuk keluar dari pulau. Namun tentu saja dengan melihat John panik, Richard semakin ragu dan semuanya menghilang. Entah di tahun berapa sekarang mereka berada. Dani yang dalam perjalanan kembali ke perkemahan itu segera berlari menghampiri Charlotte untuk menanyakan keadaannya. "Kamu baik-baik saja kan Charlotte?" tanyanya. Charlotte sambil tersenyum menjawab, "Iya, dia baik-baik saja." "Aku juga baik-baik saja, terima kasih," gerutu Miles kesal. Lalu tiba-tiba saja Charlotte kembali mengalami mimisan yang kali ini lebih parah. Sampai-sampai di situ Charlotte tidak sadarkan diri dan membuat Dani cukup histeris melihatnya. Episode 3 bersambung. Setelah menonton episode 3 ini, kita jadi tahu alasan kenapa Richard mengunjungi John Locke ketika John Locke lahir di rumah sakit itu. Kalian masih ingat kan waktu itu Richard di rumah sakit tersenyum memandangi bayi kecil John. Ternyata waktu itu Richard datang untuk memastikan perkataan John. Apakah benar gitu perkataan John? Ternyata benar, makanya Richard tersenyum. Dan ketika pada akhirnya John berada di Pulau Misteri, kemudian dia bergabung dengan The Others. Kalian ingat kan Richard sama orang-orang The Others itu katanya sudah menanti kedatangannya John. Wow, ternyata dari sinilah asal muasalnya. Sok silakan kalian berpikir. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja langsung di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.
아무것도 몰라 하는 듯 표정 좀 봐요. 이젠 지쳐가요, 이젠 지쳐가요. 우리 그만 만나요. 난 모를 거라고 있어 Baby I don't